Menikahi Hot Om. Bab 203. Demi apapun, Anggi tidak menyangka jika laki-laki yang selama ini menjadi kebanggaannya akan memperlakukannya seperti ini. Hatinya begitu hancur. Sungguh-sungguh sangat kecewa. Tangannya pun terangkat, menyentuh sisi wajah yang terasa panas. Rasanya menyakitkan. Tapi lebih sakit perasaannya. Ia teramat kecewa. Sesaat kemudian, ia kembali menoleh menatap wajah sang ayah yang menatap marah ke arahnya. Wajahnya pun menyeringai. Tersenyum mengejek pada sang ayah. Gak salah kalau Anggi sebut papa itu sebagai pecundang. Ganti aja celana papa itu pakai rok. Biar setara. Yang berantem itu perempuan sama perempuan. Papa tahu, cuma pecundang aja yang nyakitin perempuan. Dan papa itu pecundang murahan yang pernah Anggi tahu. Kurang ajar. Plak. Tangan Gunadia kembali melayang ke sisi wajah Anggi yang lain. Kemarahannya meledak tidak terkendali. Cukup menjadi banci, Pak Gunadia yang terhormat. Saat semuanya sedang menegang. Suara berat seorang lelaki menginterupsi mereka semua. Mas, ucap Anggi yang syok bukan main melihat kedatangan suaminya. Mas Mahen kok di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Seharusnya suaminya sedang berada di dalam pesawat untuk perjalanan bisnis. Tapi lelaki itu malah tiba-tiba muncul di rumah orang tuanya. Lelaki itu menarik tangan Anggi menjauh dari Gunadia. Tangan besarnya kemudian menyentuh dagu ibu kandung Laivia tersebut dan melihat betapa merah sisi wajah istrinya. Mas khawatir sama kamu. Jemari itu mengusap lembut pipi Anggi. Kamu kelihatan murung dari kemarin. Gak tenang Mas Pergi. Anggi pun menelan ludahnya susah payah. Ada perasaan malu yang saat ini mendesak dadanya. Ia sampai tidak tahu ingin menaruh wajahnya itu di mana saat suaminya tersebut melihat permasalahan keluarganya. Bagaimanapun kondisinya, ia tidak ingin suaminya itu tahu kelakuan buruk Gunadia. Sampai sefatal ini, ia sungguh tidak ingin ayahnya tampak jelek di mata suaminya sendiri. Gak salah feeling Mas, Gi. Ternyata ini yang kamu tutupi dari Mas. Anggi pun menunduk. Tidak tahu harus menjawab apa. Sebab setiap kali ia termenung, ia selalu menjawab hanya masih bersedih saja atas kematian para keponakannya. Padahal, ia merasakan bagaimana perubahan sikap ayahnya sedari beberapa hari yang lalu pada ibunya. Maaf, Mas. Anggi nggak bohong soal masih kepikiran Cila sama Sina. Tapi, ini sakit. Potong suami Anggi tersebut. Tangannya masih mengusap lembut pipi sang istri. Tentu saja ia merasa tidak rela ada yang menyakiti istrinya, sekalipun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Enggak, kok, Mas. Lelaki bernama Mahendra itu menghela napasnya pelan. Lalu membawa Anggi ke dalam pelukannya. Lain kali jangan ada yang ditutupi. Cerita semuanya sama Mas. Anggi langsung menangis dalam pelukan suaminya. Ia mengangguk dan melingkarkan tangannya itu pada tubuh kokoh yang sedang merengkuhnya. Anggi malu sama Mas. Kita suami istri, Gi. Apa yang harus kamu malukan dari suamimu sendiri? Iya, Mas. Maaf. Mama Indah pun merasa sedikit lega sebab sudah ada seseorang yang membela putrinya. Setidaknya ia tidak harus melihat Anggi kembali dipukuli lagi oleh ayahnya sendiri. Bawa Anggi pulang, Hen, ucap Ranti di sana. Emosinya sedang tidak stabil. Pasti akan saya bawa pulang, Mbak. Tentu saya tidak akan membiarkan istri saya disakiti oleh lelaki macam dia ini. Jangan ikut-ikutan tidak sopan, kamu, Mahendra. Seru Gunadia geram. Seharusnya kamu ajari istri kamu itu tentang adab bagaimana di depan orang tua. Bukan malah mendukungnya seperti itu. Mahendra pun menoleh ke arah Gunadia. Menatap lelaki itu dengan perasaan marahnya. Orang tua seperti apa dulu, Pak Gun? Tanya Mahendra dingin.
Saya selalu mengajarkan istri saya untuk membela diri dari orang-orang angkuh. Contohnya ya seperti Anda ini. Tidak masalah jika saya harus menanggung dosa istri saya karena durhaka pada Anda patut mendapatkannya. Itu. Jangan kurang ajar kamu sama saya, Mahen. Seru Gunadia tidak terima. Jangan mentang-mentang kamu ini punya kekuasaan dan harta yang melimpah kamu semena-mena sama orang tua. Mahendra tersenyum miring. Anda yang sudah semena-mena pada keluarga Anda sendiri, Pak Gunadia. Saya, sebagai suami Anggi, tidak terima ada orang yang menyakiti istri saya. Terlebih wajahnya sekalipun Anda adalah ayah kandungnya sendiri. Anggi sudah menjadi tanggung jawab saya sejak saya menikahinya. Seujung kuku pun saya tidak pernah menyakitinya. Saya rawat dan saya sayangi dia sedemikian rupa. Dan Anda, dengan semudah itu berusaha menyakiti milik saya. Saya tidak terima. Anda sudah seperti berdebah biadab. Pengkhianat. Bak, Papa, teriak Anggi. Ia langsung berusaha melepaskan cengkeraman tangan Gunadia dari pakaian suaminya. Perasaan takut langsung menyerbunya seketika. Lepasin, Pak. Lepasin suami Anggi. Dia nggak terlibat dalam masalah ini. Sudah terlibat, Bak. Gunadia sudah tidak segan-segan lagi. Kemarahannya sudah di ujung kepalanya. Semua mendesaknya. Permasalahan yang sedang dihadapinya, juga tentang fakta dia bukanlah anak kandung dari Eyang Sastro membuat dirinya naik pitam. Ia merasa tidak ada yang menghargainya. Mama Indah sudah kepalang tidak bisa jagi menahan diri. Ia pun memarahi Ranti sejadi-jadinya agar anaknya itu melepaskannya. Bela adik kamu itu, Ranti. Lepasin Mama. Perempuan itu langsung melangkah menuju Gunadia saat Ranti mau tidak mau melepaskannya. Ia membawa seluruh kemarahan yang sudah bersarang dalam dadanya. Cukup kegilaanmu, Mas. Ucap Mama Indah yang mencengkeram pergelangan tangan Gunadia. Cukup kamu menyakiti kami semua. Mahendra tidak balas memukul Gunadia bukan karena tidak mampu. Ia masih menimbang lelaki itu adalah ayah mertuanya. Tutup mulutmu, Indah. Desis Gunadia. Ia tetap bersikukuh tidak melepaskan Mahendra dari cengkeramannya. Sudah lancang kamu dari tadi. Gunadia pun menyentak tangan Mama Indah dari lengannya dan membuat perempuan itu terdorong dan terjatuh ke lantai. Baik Ranti dan juga Anggi langsung menyerbu sang mama untuk menolong ibu mereka. Mama Indah langsung berdiri dibantu anak-anaknya. Mama nggak apa-apa. Perempuan sudah tidak bisa bersabar lagi. Kembali ia menuju suaminya dan menggigit lengan Gunadia. Kuat-kuat. Argegehah. Rahmita saat itu tidak diam saja. Ia menarik Indah untuk membela Gunadia. Udahlah, Mbak. Jangan membangkang jadi istri, toh selama ini Mbak udah mendapatkan semua dari Mas Gun. Kenapa harus dibesar-besarkan? Plak. Sedari tadi Indah sudah ingin melayangkan tamparannya pada Rahmita. Tapi baru kali ini kesampaian. Murahan kamu. Teriak Mama Indah. Pelakor. Hina kamu. Perempuan rendah. Saya juga istrinya, Bakel. Plak. Tidak sekadar menamparkan, kini Mama Indah pun menjambak rambut Rahmita dengan begitu kuat. Ma, jangan, Ma, ucap Jingga berusaha melerai. Udah, Ma. Tolong maafin mereka. Tolong, Ma. Udah, Ma. Maaf kata kamu. Teriak Mama Indah. Ia pun menghempas tangan Jingga yang tengah memegangi lengannya. Pantas saja ular ini sayang banget sama kamu, Jingga. Pantas saja Gunadia berusaha memisahkan Widya sama Mahesa. Ternyata dia pengen mempersatukan anak haramnya dengan anakku. Gunadia yang mehat indah sudah berusaha menyakiti Rahmita dan Jingga pun melepaskan Mahendra dan beralih pada istri pertamanya tersebut. Cukup ulah kamu, Indah. Gunadia mencengkeram blus yang Mama Indah gunakan. Mau kamu aku talak? Talak. Suara Mama Indah semakin mengudara.
Kencang tidak beraturan. Ia baru menyadari bagaimana semuanya terjadi. Sudah gila kamu, Gunadia. Gimana bisa kamu nekat menyatukan Mahesa dan Jingga sedang kamu tahu mereka berdua anak-anakmu? Mereka masih satu darah. Anak haram itu bukan anakku, ucap Gunadia begitu saja. Ia tidak berusaha menutupi semuanya, Jingga bukan anak haram. Anak laki-lakimu itu yang anak haram. Indah merasakan hatinya begitu sakit. Bahkan sekarang suaminya itu tidak mengakui anak laki-laki mereka sebagai darah dagingnya. Sakit jiwa, kamu, Mas. Indah berusaha meraih tubuh Gunadia yang mana saja untuk menyakiti. Udah sakit jiwa. Anak haram kamu akui, anak kandungmu sendiri tidak kamu akui. Cukup kamu sebut Jingga sebagai anak haram. Teriak Gunadia tidak terima. Dia anak kandungku. Dia memang anak haram. Tangan Gunadia sudah mengudara dan hendak melayang pada Mama Indah. Namun satu tangan kokoh mencengkeram pergelangan tangannya dan menyentaknya begitu saja. Cukup Anda berusaha menyakiti ibu saya, desisnya. Cukup Anda menyakiti keluarga saya. Gunadia pun langsung menyeringai, baru ingat pulang rupanya, anak haram dari bapakku. Masih ingat? Ya, harta warisannya belum dibagi. Jangan mimpi. Sudah kuambil alih semuanya harta bapakmu itu. Kamu ngomong apa, Mas? Teriak Mama Indah yang semakin tidak mengerti. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu tidak habis pikir. Apa maksud ucapanmu itu? Mahesa itu anakmu. Anak kita. Dia bukan anakku. Dia anak haram. Mendengar perkataan itu membuat Mahesa tidak menahan diri lagi. Jika kemarin-kemarin ia diam dan tidak membalas perlakuan Gunadia, untuk sekarang tidak lagi. Ia langsung mencengkeram kerah kemeja Gunadia dan melayangkan pukulan pada wajah lelaki itu. Bak! Cukup, Gunadia. Cukup, ucap Mahesa begitu tenang. Atau mati kamu di tanganku sekarang juga. Gunadia langsung membalas pukulan dari Mahesa. Lelaki tinggi besar itu kontan menghantam sisi wajah anaknya tersebut sampai terpelanting ke atas lantai. Cukup, Mas. Teriak Mama Indah yang sudah panik bukan main. Ia langsung memeluk tubuh Mahesa untuk melindungi. Cukup sudah. Jangan kamu hancurkan lagi keluarga ini. Jangan keterlaluan sampai tidak mengakui putramu sendiri. Udah, Mas. Udah. Cukup semuanya ini. Gunadia tidak menghiraukan seruan Indah. Menyingkirkan tubuh istrinya itu dan kembali meraih Mahesa. Bak! Pukulan pun ia layangkan pada perut Mahesa. Menghantamnya begitu kuat. Eyang Sastro masih diam. Ia tahu putranya bisa menghadapi Gunadia. Dasar anak durhaka. Anak nggak tahu diuntung. Teriak Gunadia hendak memukul kembali sisi wajah Mahesa. Namun dengan tangkas Mahesa yang juga merupakan atlet karate seperti ayahnya itu menangkap kepalan tangannya. Saya masih menaruh saya hormat pada Anda, Pak Gunadia. Segera minta maaf pada ibu saya. Anda sudah keterlaluan menyakitinya. Juga pada kakak-kakak saya. Lekas. Bajingan kamu, Bi. Geram Gunadia. Mereka bahkan bukan kakak-kakakmu. Sadar. Kamu tidak ada ikatan darah dengan anak-anakku. Mas. Teriak Mama Indah kembali histeris. Cukup. Kamu yang cukup, Indah. Buka telingamu lebar-lebar. Anak kita sudah mati. Anak laki-laki kita sudah mati. Yang kamu peluk dan kamu bela itu bukan anak kita. Tapi anak haram bapak. Dia anaknya Sastrowardoyo. Bagai disambar petir, Mama Indah pun langsung terguncang. Tubuhnya limbung seketika. Untung saja Anggi langsung menangkapnya. Mama. Jangan mengada-ngada kamu, Mas. Jangan ngawur. Teriak Mama Indah. Anak bapak cuma kamu dan Mbak Santi. Gimana bisa Mahesa yang jadi anak bapak? Aku dan Santi bahkan cuma anak pancingan, Indah. Teriak Gunadia lantang. Anak kita meninggal beberapa jam pas dilahirkan. Ada kelainan. Dan tidak lama Mahesa lahir,
dia ditukar sama anak kita karena ibunya juga mati pendarahan. Semua ulah bapak. Dia pengen anaknya sama perempuan murahan itu ada yang rawat. Dia memanipulasi semua dan membohongi kita. Tes saja kalau kamu tidak percaya. Demi apapun semua orang syok mendengarkan penuturan dari Gunadia.